posisi dari awal Indonesia bahwa kita ingin kawasan itu menjadi kawasan damai. Tidak ada sebuah konfrontasi dari semua tetangga kita. Tapi juga jangan sampai ada kekuatan luar di sini yang masuk. Saya mengalaminya menjadi promotor perdamaian untuk Thailand, Kamboja. Itu luar biasa, pertemuan informal. Soft balancing-nya itu kuat sekali itu ASEAN. Negara ASEAN yang lain itu nyaman sama Indonesia. Indonesia ini bisa mengelola tanpa sebuah hegemoni. Diplomasi tanpa berisik. Tanpa berisik, tanpa kekuatan yang besar yang membelenggu semua orang. Ini bagus sekali ya untuk kita terus kedepankan soft balancing. Itu ibaratnya air, dia itu mengikis batu itu secara perlahan-lahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali ketemu lagi di program Flow with Prof Banyu. Nah, di program ini merupakan persembahan dari South China Sea Council atau SCSC, yang mana dalam program ini kita membahas seputar geopolitik dunia yang sedang ramai. Nah, bagaimana dengan episode kali ini? Episode kali ini kami akan membahas terkait kebijakan diplomasi Indonesia di Laut Cina Selatan. Kami memberi judul episode ini dengan diplomasi senyap di tengah gelombang. Nah, saya sebagai co-host hari ini harus izin dulu nih teman-teman ke yang punya acara. Kita langsung sapa aja beliau, Prof Banyu. Prof Banyu, apa kabar? Apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Prof. Terima kasih nih. Mantap. Rupanya podcast kita terus berjalan Iya dong, cukup baik ya. Betul, harus dong. Apalagi Prof. hari ini kita akan mengundang seorang tokoh. Ada siapa nih, Prof? Ada Pak Priyatna. Beliau adalah mantan diplomat karir Indonesia yang cukup kondang. Ya. Beliau tuh penulis aktif juga di banyak media, masih aktif. Dan posisi beliau itu terakhir adalah wakil kepala perwakilan KBRI kita di Beijing, di China, dan juga di Tokyo, dengan pengalaman hampir seluruh dunia. Posting beliau. Saya sempat baca-baca pernah di New Zealand juga, Bro. Oh, pernah di New Zealand. Jadi orang ini kita pikir Bang Darwin akan menjadi narsum kita yang betul. Oke banget hari ini. Jadi tadi udah keliling-keliling luar negeri, Prof. Ya. Nah, kali ini kita ajak beliau ngobrol-ngobrol soal dalam negeri nih. Yo. Tapi terkait luar negeri, diplomasinya. Oke. Langsung, Prof. Ya. Satu nih Mas Priyatna, terima kasih ya atas kehadirannya. Long time no see nih. Teman baik, teman berdiskusi juga. Siap. Nah, topik kita kali ini memang akan sebagaimana diungkapkan oleh Bang Darwin, itu membahas mengenai bagaimana kebijakan luar negeri kita, diplomasi kita di Laut Cina Selatan. Dan tentu Mas Priyatna tahu sendiri bagaimana perjalanan karir Mas. Persoalan ini sudah panjang sekali dengan perkembangan hari ini. Dan memang dalam filsafat timur itu laut itu bukan hanya sekedar wilayah perairan. Tapi ini adalah sebuah metafora yang sangat luas, tapi dia juga punya batas. Maksudnya batas adalah toh ada kepentingan negara-negara yang saling bertabrakan di sini. Nah, dan tentu dia banyak menyimpan persoalan-persoalan baik di arus bawah maupun arus atas, termasuk dalam konteks diplomasi. Nah, bagaimana menurut Mas Pri terkait dengan persoalan di Laut Cina Selatan ini? Apalagi Cina makin berani nih. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof Banyu. It's a great honor ya to be here today. Iya. Sudah lama sekali saya tidak sama-sama dengan beliau nih. Menjawab itu mungkin kita bisa mulai bahwa diplomasi ya memang begitu. Seringkali terlihat hanya di permukaan, tapi yang sesungguhnya menentukan justru di arus yang tidak kelihatan. Ada invisible hand, ada invisible factor, ada variable X yang belum tentu bisa ini. Kalau kita ingat Marxis,
yang menggerakkan struktur atas kan struktur bawah. Iya betul. Betul ya. Iya kan. Teori Marxis itu yang bahwa struktur bawah ini yang menggerakkan perubahan di atas itu. Jadi penguasaan alat produksi itu bisa merubah keadaan ini. Kondisinya laut tidak hanya dalam arti benteng dari daratan dengan lautan, tapi juga ini adalah connectivity, bro. Iya. Ini Meskipun ada jembatan. kita bukan seorang negara claimant ya, tapi bukan. justru mungkin salah satu yang paling sibuk ketika kita betul. mencoba membuat konflik Laut Cina Selatan itu minimal bisa kita kelola sehingga tidak bisa menimbulkan perang, kurang lebih begitu. Dan itu peran diplomasi ya. Perang diplomasi itu sangat syarat dengan kekuatan diplomasi yang harusnya. Dan semuanya deterrence ya. Semuanya saling menjaga. Deterrence atau bahasa sekarang mungkin Prof Banyu lebih tahu soft balancing. Iya. Soft balancingnya itu kuat sekali itu ASEAN terhadap Cina itu. Nah Pak Pri, ini saya izin nih saya panggil Pak Pri. Iya, Saya nggak berani. Kayak Prof Banyu manggil Pak Pri Mas Pri kan. Ya Kalau boleh aja. saya ini gitu. kan jadi berasa lebih muda ini di antara bapak-bapak berdua. Pak Pri, ini kan kalau bicara Indonesia nih terhadap Laut Cina Selatan, kita tuh sebenarnya kan bukan pihak yang bersengketa sebenarnya. Betul. Tapi jangan lupa kita punya Natuna yang bersinggungan nih, yang dengan Tiongkok gitu ya. Gimana Pak Primene? Ya sebetulnya kasus Natuna tidak spesifik ya. Di tempat lain juga ada dulu, ada Ambalat, ya kan bloknya itu yang juga bersinggungan sama tetangga, sama Malaysia. Ya ujung-ujungnya tetap bisa dikelola gitu. Betul. Nah kita punya kayak orang nyetir di tengah kepancetan. Asal nggak terkunci di tengah itu masih bisa muter gitu, masih jalan gitu. Nah, kan masih gitu. bisa bermanuver masih bisa bermanuver gitu. Nah itu kan nggak dead end gitu loh. Kalau ini masih nyambung gitu, masih nyambung. Tapi ya jangan terlalu berharap dengan partner kita, mitra kita yang punya 9 dash line itu yang tidak mau mencabut itu. Inti perkaranya kan di situ. Masalahnya itu hanya 9 dash line. Sekarang malah 10 dash line. Karena Taiwan masuk situ. Betul. Nah dengan demikian berarti bukan saja sebetulnya yang harus bermanuver itu diplomasi ya. Tapi juga ada hal-hal lain non diplomasi yang harus juga bermain cukup apik, seperti bagaimana mengelola militer, pergerakan militer di laut, di wilayah perairan Laut Cina Selatan itu, supaya tidak tadi metafora dari Mas kan bicara mengenai kendaraan tuh. Jangan sampai saling bertabrakan ya. Nah, bagaimana supaya nggak bertabrakan itu, Mas? Jadi kita bisa reduksi itu kondisinya dilepas pada ada namanya, kita punya Coast Guard kan. Sebetulnya jangan melibatkan tentara dalam arti kesatuan yang betul menjaga kedaulatan gitu. Kalau Coast Guard itu kan menjaga bibir pantainya, dilewatin apa enggak, ditangkap. Nah, mungkin itu lebih indah ya istilah saya gitu, menampilkan itu tanpa pakai persenjataan yang berat, tapi cukup dengan Coast Guard level dengan kapal yang canggih juga, itu lebih lebih komunikatif sebetulnya. Anda ditangani oleh sebuah penjaga pantai gitu kan, yang menjaga wilayah pintu pagar kayak satpamnya kalau kita di rumah. Mungkin lebih rileks gitu menanggapinya kalau daripada dihadapkan dengan militer. Navy to Navy misalnya ya. Gunboat diplomasi gitu kan. Iya kan. Ini lebih cair gitu. Sebetulnya ya. Sebetulnya lebih cair dengan Coast Guard. Itu yang sudah dipraktekkan dengan mana, dan banyak keluhan dari Filipina dengan Cina kan. Iya. Ya Prof, itu Prof. Jadi dengan demikian sebetulnya kalau kita mau bermain, karena kita dianggap sebagai negara yang dianggap pemimpin informalnya di ASEAN, lalu sebetulnya bagaimana kita harus berperan supaya tidak saling bertabrakan tadi? Betul. Nah salah satu Diplu misalnya, Kemlu misalnya, atau pengalaman
Mas Pri, ketika berhadapan dengan persoalan ini. Jadi kenapa negara ASEAN yang lain itu nyaman sama Indonesia sih? Kan pertanyaannya itu. Iya. Soeverino kalau nggak salah tuh sekjen ASEAN yang pertama itu dia bilang Indonesia ini bisa mengelola tanpa sebuah hegemoni, diplomasi tanpa berisik ya. Tanpa berisik, tanpa kekuatan yang besar yang membelenggu semua orang gitu. Jadi kita menjaga dengan memberikan comfort zone. Zona nyaman bagi semua negara melakukannya sebagaimana ASEAN lakukan gitu. Zona nyaman itu yang terus sampai sekarang kan itu yang sebetulnya menjadi menjadi pengungkit menurut saya untuk saling bisa solider. Kan ASEAN kuatnya di situ sebetulnya. Tapi dengan fenomena misalnya munculnya AUKUS, munculnya Jepang, Filipina, US, JAPUS, karena di situ ada Filipina dan bersama dengan Amerika Serikat dengan Jepang. Kira-kira ASEAN akan terganggu nggak nih? Apalagi tahun ini kan, tahun depan kepemimpinan ASEAN di tangan Filipina nih. Gimana Mas? Kalau saya optimis ya, nggak ada yang akan memperkeruh air gitu loh. Kolam, mengotori kolam, mengobok-obok airnya sehingga keruh. Karena nggak, misalnya kita juga punya dengan baru saja ditandatangani dengan Australia kan? Iya betul. Nah yang jadi perjanjian itu menjadi penting dan tidak penting kan tagline-nya ini fakta militer apa bukan kan cuma itu aja. Betul. Selama bukan fakta militer semuanya bisa dilakukan secara tadi ada soft balancing tadi yang bisa dilakukan dan itu menurut saya cukup mujarab gitu ya. Dan di cawe-cawenya Amerika Serikat kayaknya apakah masih bisa kita kelola juga di tengah geopolitik yang pasti. Amerika kan pengen terlibat menjadi polisi dunia udah jelas itu ya. Dan di Laut Cina Selatan dia itu selalu minta freedom of navigation, istilahnya hanya gitu aja, terus aja di kotak-katik sebetulnya dia pengen hadir gitu. Ini kan soal balik-balik lagi Monroe Doctrine, containment to China itu terulang itu kan dari Laut Cina Selatan di Amerika Latin juga kan, Venezuela kasusnya sama tuh sebetulnya. Ya, Pak Pri, kembali ke Indonesia lagi, ke diplomasi negara kita gitu ya. Terkait Laut Cina Selatan ini, kalau menurut kacamata Pak Pri, sikap kita seperti apa? Posisi Indonesia tuh ada di mana sebenarnya? Bukan harusnya. Posisi dari awal Indonesia bahwa kita ingin kawasan itu menjadi kawasan damai. Udah itu pasti itu pasti kawasan damai. Tidak ada sebuah konfrontasi yang merugikan dari semua tetangga kita atau saudara kita. Tapi juga jangan sampai ada kekuatan luar di sini yang masuk memanfaatkan itu. Apalagi mendominasi ya. Mendominasi. Nah, itu yang juga mengkhawatirkan gitu. Kalau si lane of communication-nya itu kan untuk angkut barang, untuk transport, logistiknya itu terganggu. Nah, itu mulai nyeret pasti kemana-mana. Selama Indonesia bisa menjaga itu, sampai sekarang ya menurut saya tidak ada sebuah letupan yang besar gitu ya. Paling insiden kecil karena di Spratly misalnya di tempat lain yang itu dia tadi dengan angkatan laut kan dia tidak dengan Coast Guard-nya gitu. Mestinya dilunakkan saja dengan itu gitu. Lebih teknikal dan tidak membawa bendera kedaulatan gitu. Iya kan? Itu yang lebih justru berbahaya ya. Iya. Sehingga dengan demikian barangkali posisi ASEAN betul-betul sebetulnya sangat kunci ya. Sangat penting sekali. Jadi kunci buat stabilitas di bukan hanya di kawasan tapi di Laut Cina Selatan seperti tadi Mas. Saya suka tuh. Kita menciptakan kawasan damai tapi jangan sampai ada orang lain yang mendominasi.
kawasan Iya, betul. orang lain ya. Sehingga dengan demikian menjadi titik sentral kan. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa menjaga? Karena apa? Karena kan Mas Pri sendiri juga tahu ya. ASEAN itu kan juga relatif agak terbelah kepentingannya di Laut Cina Selatan. Nah, kira-kira cukup masih bisa kita kelola handle ini dengan Ya, maksud saya itu masih handleable gitu. handleable, controllable. manageable ya. Manageable, controllable itu masih. Karena tidak ada yang pengen secara frontal melakukan gerakan yang merugikan dia sendiri dan merugikan tetangganya. Nggak mungkin. Semuanya deterrence-nya di situ. Oke. Soft balancing-nya cukup kuat. Artinya cukup penyesuaian itu yang lunak itu dilakukan. Makanya dari ketegangan kalau terjadi kan selalu turun. Ya. Dilempar aja ke Coast Guard, dilempar ke jadi tone down, jangan seolah-olah membawa bendera kedaulatan di setiap kali gitu. Iya. Nah ada ini ya, ada apa keterkaitannya, signifikansinya Pak Pri ketika Indonesia jadi ketua ASEAN di 2023 kemarin. Seharusnya ada. Catatannya tuh mestinya ada ya. Tapi memang berbeda sekali. Saya menyaksikan yang 2011, 2012 zaman waktu itu dengan yang template yang kemarin 2023. Ketika Indonesia jadi ketua ASEAN. Jadi ketua ASEAN sama-sama tuh saya mengalaminya di periode yang 2011-2012 itu betapa kita itu bisa menjadi promotor perdamaian untuk Thailand, Kamboja. Misalnya. Oh iya. Itu luar biasa, pertemuan informal. Tidak pakai jas dibuka Pak Marty dengan Menteri Luar Negeri Thailand dan Menteri Luar Negeri Kamboja dan juga Pak SBY kan bikin pertemuan di JHCC saya ingat. Nah, hal yang sama terjadi konflik di Thailand, Kamboja, tapi tidak dilakukan apa pattern solusi yang sama. Justru kita Malaysia jadi apa? Malaysia ketuanya. Padahal kita punya kedekatan yang tinggi. Thailand kan militer juga, Kamboja militer juga. Mestinya pintu belakang kita lebih luas untuk bisa mengendali itu kan. Backdoor diplomasi. Backdoor diplomasinya harusnya jalan lebih canggih gitu. Nah itu yang saya rasakan ya, ada komparasi yang simple aja. Ngelihatnya kok gregetnya kurang gitu. Tidak harus bicara mengenai Myanmar ya, tapi Thailand, Kamboja. Bahwa Kamboja mengirimkan tentaranya untuk dilatih Kopassus macam itu kan harusnya mendekatkan kita. Persis. Betul. Dan kita punya jalur khusus ya, menurut saya itu ada red carpetnya, karpet merah yang bisa mempercepat dengan Hun Sen bagaimana ini. Nah dalam konteks tadi bisa nggak juga kita menggunakan semacam, ada nggak akses khusus ketika kita mencoba membuat Laut Cina Selatan itu lebih stabil? Karena kita tahu kan, Mas Pri pasti tahu bahwa 3 tantangan minimal utama di Laut Cina Selatan itu sekarang terjadi militerisasi, terutama Cina dan hampir semua negara. Terus kemudian juga kita bicara mengenai gangguan jalur pelayaran itu tadi kan yang Mas katakan minyak, oil segala macam. Terus kemudian juga ada fragmentasi di antara negara-negara ASEAN. Ada yang pro China, ada yang pro Amerika Serikat. Nah, tantangan ke depan itu makin rumit nggak? Ketika kita bicara mengenai Laut Cina Selatan ini. Saya percaya dalam konteks 3 masalah tadi. Makin rumit ya. Prof. Banyu. Karena apa? Meningkat risiko itu pasti meningkat. Problema yang ke depan itu membawa risiko yang makin kaya. Bukan jalan keluarnya, risikonya yang makin bertambah kan. Kalau ini begini, kalau begini. Jadi saya melihatnya, tapi kita tadi balik lagi bahwa punya soft balancing yang kuat. Soft balancing. Itu yang diperkenalkan oleh Profesor TV Paul ya. Itu bagus menurut saya melihatnya, itu mudah kita mencernanya situasinya ini ASEAN dan
selama deterrence bisa dilakukan, selama proses itu tidak menjadi konfrontasional ya, saya rasa itu sentralitas ASEAN bisa masuk secara baik di situ. Oke. Ya. Nah, oke, Pak Apri, kita bicara ke depan nih, jangka panjang Pak Apri. Gimana kacamata Pak Apri melihatnya 5-10 tahun ke depan terkait Laut Cina Selatan ini? Begitu juga dengan posisi kita Indonesia gitu ya. Akankah ini kondisinya semakin baik atau justru malah semakin buruk di tengah eskalasi global, geopolitik global hari ini? Iya, jadi saya melihatnya ada proyeksi kuat bahwa persoalan pokoknya ini kembali ke klaim Cina 9 dash line yang tidak punya dasar kan. Ya. Atau 10 dash line itu yang selalu dipertahankan bahwa dia bukannya tadi dari 9 dia turun ke 7 malah nambah 1 kan jadi 10. Itu kan artinya menjadi problem baru, artinya di mana misalnya soal Taiwan gitu ya, posisi Taiwan Jepang kayak kemarin yang rame itu. Untungnya tapi hal-hal seperti itu juga Jepang tidak bisa melakukannya dengan megafon diplomasi gitu. Itu sangat beresiko itu Perdana Menteri Saiki itu. Menyampaikan dengan gaya frontal dan liputan media internasional seperti itu tuh sama Cina tuh agak nggak laku gitu. Dan dia bisa melakukan manuver yang mengerikan kan itu. Nah, kita ASEAN mungkin bisa lebih baik lah, lebih kalem gitu. Karena pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita lakukan dialog, pembicaraan atau meeting tingkat tinggi pasti bisa juga lunak lah ya. Nah itu Bang Darwin, saya pikir ada beberapa kata kunci yang menarik. Indonesia butuh diplomasi yang kalem. Kalem, ketenangan itu tuh bukan kelemahan bukan kelemahan. Tapi justru itu menyimpan sebuah kekuatan di balik ketenangan kita di dalam bersikap. Benar. Jadi bagaimana kita bertindak tanpa harus berisik megafon. Dan itu yang dibutuhkan sekarang dalam hubungan internasional yang begitu kompleks hari ini terutama di Laut Cina Selatan. Sehingga dengan demikian bahwa kedaulatan itu memang harus dijaga tanpa harus dipamer-pamerin dengan show off military, might, kekuatan gitu flexing, memperlihatkan otot-ototnya gitu ya. Oke, saya pikir itu kata kunci yang kita bisa petik, Bang Darwin, dari obrolan singkat kita dengan Mas Pri. Tapi Prof Banyu, saya ada yang mau saya tanya nih ke Prof Banyu. Ini saya sengaja ke Prof Banyu nggak ke Pak Apri nih. Siap. Ini takutnya Pak Apri ini ya. Ini berkaitan dengan kembali lagi sesuai dengan tema kita, diplomasi dalam negeri kita. Ini kan yang punya peranan penting ini Kementerian Luar Negeri. Prof Banyu melihat Kemlu kita hari ini seperti apa, Prof Banyu? Ya, sebetulnya kalau kita bicara mengenai Kemlu atau birokrasi kita, di dalam kebijakan luar negeri itu ada yang disebut sebagai birokratik power ya. Ya. Bagaimana kekuatan birokrasi itu bisa atau mampu merumuskan kebijakan luar negeri sesuai dengan perkembangan eksternal. Saya yakin bahwa teman-teman di Kemlu bisa mengadopsi itu. Tetapi bahwa ada beberapa perkembangan yang begitu cepat di luar. Nah, ini yang membutuhkan adjustment. Ya. Jadi adaptasi itu dibutuhkan ketika bicara mengenai perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, yang mungkin dalam konteks tertentu sesuatu yang uncontrollable ya. Misalnya peperangan itu kan segala macam harus mengambil keputusan cepat undetected. Nah, itulah sebabnya kenapa akhirnya di dalam konteks bureaucratic power itu kesatu paduan antar bagian, bukan saja di Kemlu, tapi mungkin juga di Kemhan kita, di Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, karena terkait dengan economic foreign policy itu harus bersatu padu. Sehingga kemudian jangan sampai bureaucratic power itu menjadi masalah, yaitu adalah bureaucratic
rivalry, rivalitas birokrasi. Betul. Nah, kalau terjadi rivalitas birokrasi, malah kebijakan luar negeri yang utuh itu nggak akan bisa kita. Ego sektoral. Nah, hasilkan ego sektoral tuh menjadi musuh kita. Betul. Sudah cukup lama ya. Lama sekali. Nah, itulah maksudnya ketika bicara mengenai jangan sampai rivalitas birokrasi itu gagal menjadi kekuatan birokrasi kita menghadapi perkembangan-perkembangan eksternal, karena biar bagaimanapun juga kebijakan luar negeri itu selalu berawal dari dalam rumah, dari rumah kita sendiri. Dari dalam Nah, sendiri. Itulah sebabnya kenapa bureaucratic power itu menjadi elemen yang penting di dalam soft power dan nanti untuk soft balancing. Soft balancing. Kurang lebih begitu. Oke, Pak Pri, Prof Banyu nggak terasa nih karena memang saya bertugas sebagai co-host yang menjaga jalannya obrolan kita, diskusi kita. Terima kasih loh bantuannya. Siap, Prof. Ini nggak berasa udah hampir setengah jam. Cuma saya mau kasih kesempatan Pak Pri maupun Prof Banyu ini ngasih closing statement gitu ya dari obrolan kita ini berkaitan dengan kebijakan diplomasi Indonesia di Laut Cina Selatan. Silakan Pak Pri, closing statement. Terima kasih ya. Jadi saya juga menjadi saksi hidup bagaimana 2012 kita punya COC ya. Ya kan dijadikan Code of Conduct ya. Ya, Code of Conduct itu untuk Laut Cina Selatan itu sudah coba dijajaki. Bagaimana mempertemukan kepentingan Cina dan ASEAN. Pangkalnya juga sama lagi, itu 9 dash line itu. Sebetulnya kan itu. Itu yang menjadi irritating factor kalau saya bilang. Itu yang existing irritating factor itu yang sampai sekarang itu. Tapi ternyata tanpa code of conduct yang ada pun situasinya sama kan. Kalau kita nanti buat, Prof Banyu mungkin bisa studi lebih jauh. Apakah Cina akan mematuhinya? UNCLOS dia 2016 dengan Filipina dia nggak patuhin, dia lewat juga. Jadi sebetulnya kita jangan terlalu melihat COC ini jadi project gitu. Karena kalaupun itu jadi, Cina bisa aja mudah. Saya nggak mau ikutin. Iya kan? Ini udah apa ya, pola itu udah kita harus bisa baca gitu. Jadi don't waste your time untuk menghabiskan ini menjadi semacam project. Toh nanti di ujungnya Cina itu bisa bilang no, kita nggak akan ikut kok. Itu kan tidak binding. Dia kan selalu begitu. Jadi please ASEAN juga tidak perlu membuang-buang waktu itu untuk melakukan semacam kodifikasi yang lebih rigid ya. Iya, betul. Karena it goes nowhere gitu. Itu akan tidak kemana-mana ketika Cinanya juga enggak, saya enggak penting. Buktinya sampai sekarang tanpa itu pun berjalannya kan tidak buruk. Iya. Oke, mungkin Prof Banyu ada ini Saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Mas Pri tadi. Izin Prof, mungkin mau menyimpulkan atau mau apa gitu ya, silakan Prof. Satu istilah yang digunakan oleh Mas Pri yang saya pikir ini bagus sekali ya untuk kita terus kedepankan, soft balancing. Bahwa soft balancing itu membutuhkan kesabaran. Itu ibaratnya air, dia itu mengikis batu itu secara perlahan-lahan. Yang penting kita sabar. Tapi what kind of soft balancing that we are going to propose itu menjadi soalnya. Jadi soft balancing seperti apa sih? Ini membutuhkan kesabaran dan juga kesatuan di antara negara-negara claimant, termasuk juga ASEAN, termasuk kita yang juga tidak bukan menjadi negara claimant state bersama China untuk duduk terus bersama. Jadi saya pikir ini soft balancing menjadi penting, Mas. Oleh karena itu sekali lagi, oleh karenanya ASEAN atau bahkan Indonesia harus bisa seperti air, bisa menjadi seperti air, Bang Darwin. Dia bisa menyelesaikan masalah pelan-pelan, menghancurkan rock ya, karang. Ya. Kalau kita lihat di Uluwatu tuh karang itu lama-lama hancur karena ombak laut dari selatan kan, itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah tanpa harus terburu-buru, tapi butuh kesabaran,
dengan menggunakan semua instrumen mungkin yang ada. Tapi yang jelas menjauhi instrumen-instrumen yang bersifat militer. Mungkin itu aja. Untuk sementara kesimpulannya, Bang Darwin. Kalau saya boleh meringkas semua nih obrolan kita, sengketa di Laut Cina Selatan bisa jadi ini sebuah persoalan bagi banyak negara gitu ya. Tapi bagi kita Indonesia ini bisa jadi semacam sebuah ujian mengarah ke kematangan diplomasi kita. Setuju nggak, Prof? Setuju Pak Pri ya. Siap. Oke. Mantap. Prof Banyu, izin saya closing program sebenarnya di program Prof Banyu. Pak Pri, makasih banyak udah hadir di tengah-tengah kami. Sehat-sehat terus, amin. Semangat terus. Siap, pasti. Di kondisi hari ini meskipun kami tahu udah purna, tapi bukan berarti berhenti berkarya, Pak Pri. Mudah-mudahan ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi, apakah di program SCC atau di Armory Ribbon. Siap. Kita buat nanti. Siap. Prof Banyu, sampai ketemu nanti di episode berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa terus ngobrol-ngobrol soal Laut Cina Selatan dan isu-isu sekitarnya. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang kami di program Flow with Prof Banyu. Bagaimana tentang Indonesia, diplomasinya gitu ya, khususnya terkait Laut Cina Selatan. Saksikan terus program-program kami yang tentu saja dilatar belakangi oleh sebuah lembaga bernama South China Sea Council atau SCC, tentu saja di channel YouTube South China Sea Council SCC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.